Yo, halo guys, mari kita lanjutin alur cerita dari Zero Arc 7. Dan buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya dari atas sampai bawah, urut. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya setelah Subaru menyelamatkan Aldebaran yang tergantung di sebuah tirai di bawah balkon dengan bantuan medium. Subaru pun bertanya ke Aldebaran kenapa dia dan Priscilla berada di kota benteng. Namun Al mengalihkan pertanyaan Subaru dengan pernyataan tidak penting kenapa dia dan Priscilla berada di sini. Karena sebenarnya yang ingin diketahui Subaru adalah jalan pulang menuju Lukunika. Dan ya, Subaru memang ingin tahu cara untuk pulang ke Lukunika. Namun Al mengatakan jika saat ini penjagaan di perbatasan sangatlah ketat, orang-orang tidak bisa dengan mudah keluar dari kekaisaran dikarenakan untuk mencegah kaisar yang telah digulingkan yaitu Abel pergi ke negara lain. Singkat cerita, semua orang di balai kota pun mengadakan rapat. Subaru pun bertanya ke Priscilla kenapa dia berada di kota benteng, dan Priscilla pun menjawab kalau dia ingin berbicara dengan Abel. Dia menemukan Abel dengan mengira-ngira kemana Abel melarikan diri setelah menggunakan alat teleportasi di ibu kota, dan sampailah Priscilla dan Al ke kota benteng. Kemudian Al pun menyinggung soal Arakia yang merupakan salah satu dari 9 jenderal ilahi, dan Subaru pun bertanya sekuat apa sebenarnya para jenderal ilahi ini. Dia pun membandingkan dengan Julius, Roswell, komandan prajurit Marco, tapi dia tidak bisa membayangkan ada yang sebanding dengan Reinhardt. Kemudian Abel pun mengatakan jika jenderal ilahi peringkat 1 yaitu Cecilus Sigmund dijuluki sebagai petir biru dari Wallachia, dia setara dengan pedang suci Lukunika, sang pengagum dari Kararagi, dan pangeran gila dari Gusteko. Subaru pun benar-benar terkejut ada karakter cheater lain selain Reinhardt. Namun Al mengatakan jika mereka mungkin masih memiliki harapan karena mereka bahkan bisa mengalahkan peringkat 2 jenderal ilahi yaitu Arakia. Dan Subaru pun setuju dengan Al, mereka bahkan mengalahkannya dengan keadaan hidup. Jadi Subaru menyarankan untuk mengorek informasi dari Arakia. Namun Kuna sebagai wakil Sudrakian yang masih sehat pun menolak. Dia ingin Arakia segera dibunuh karena dia wanita berbahaya yang telah melukai Miselda. Akhirnya Subaru pun menatap ke Priscilla karena Priscilla yang terlihat memiliki hubungan dengan Arakia dan juga dia yang telah menebas Arakia sebelumnya. Jadi keputusannya berada di Priscilla. Priscilla pun mengatakan kalau dia tidak peduli dengan akhir dari Arakia. Namun Subaru mengatakan jika Arakia mati, dia tidak akan kembali. Sebaiknya Priscilla memikirkannya sekali lagi, karena Priscilla juga bisa melakukan kesalahan. Kau bilang aku bisa melakukan kesalahan? Itu benar-benar hal yang jahat. Ya, kau tidak maha kuasa, kau tahu. Baiklah, sebelum kita memenggal kepala benda itu, sebaiknya kita cari dulu kegunaannya. Baiklah, jujur aku agak cemas, tapi sekarang kita semua sepakat. Baru saja mereka sepakat tentang menginterogasi Arakia setelah dia bangun, tiba-tiba Holly datang dengan cemas dan mengatakan kalau beberapa prajurit kekaisaran berhasil masuk dan membawa Arakia kabur. Kemudian kita flashback sebentar ke sudut pandang Todd. Dia dan Jamal yang tengah bersembunyi di dekat gerbang utama kota benteng melihat Arakia datang dan melompati gerbang utama. Todd yang tadinya berniat ingin kabur pun berubah pikiran. Dia ingin memastikan situasi di balai kota, dan jika Arakia menang, dia akan menjilat atau membantu Arakia agar dia bisa mendapat posisi yang menguntungkan. Todd pun sampai di balai kota dan dia melihat saat Subaru melindungi rem dan kemudian datang Priscilla untuk membantu. Dan betapa terkejutnya Todd dan Jamal, jenderal kelas 1 Arakia pun bisa kalah oleh Priscilla. Todd pun merenung, sementara Jamal terus mengoceh tentang melawan balik. Todd berpikir untuk melarikan diri sekali lagi, namun Jamal mengatakan jika dia ingin menyelamatkan Arakia. Todd pun terkejut dengan pikiran Jamal. Dia pikir Jamal hanya manusia barbar yang ingin mati seperti anjing. Dan akhirnya Todd pun ikut dengan rencana Jamal. Mereka berdua pun menyelinap ke balai kota, ke sel bawah tanah
cukup mudah karena sebelumnya mereka bermarkas pusat di situ untuk sementara. Melihat shelter ujung yang dijaga oleh Holly, Jamal pun bertugas untuk mengalihkan perhatian Holly bertarung dengannya, dan kemudian Todd pun memanfaatkan celah tersebut untuk membebaskan Arakia. Jamal berhasil membuat Holly pingsan dan akhirnya Todd pun membawa Arakia yang tak sadarkan diri kabur. Tentu saja saat berusaha kabur dari kota benteng, mereka dihujani oleh anak panah yang sangat banyak oleh para Sudrakian. Dan akhirnya Todd pun menyuruh Jamal untuk berjalan di depan untuk menghalau anak panah tersebut. Dan saat sudah buntu, Jamal pun menyarankan Todd untuk terus lari, sementara Jamal mengalihkan perhatian para pengejar di kota benteng. Akhirnya Todd pergi sendirian melalui lubang, dan lubangnya langsung diruntuhkan oleh Jamal. Sementara itu di balai kota, Kuna menyarankan ke Abel untuk mengejar buronan yang membawa Arakia. Namun Abel menghentikannya karena memperkirakan Arakia yang akan sadar sebentar lagi. Mereka hanya akan membuang para pengejar buronan tersebut. Subaru pun menanyakan korban yang tercipta atas perebutan Arakia, dan Kuna pun menjawab ada 7 orang pria yang terbunuh dari insiden kali ini. Subaru pun merasa bersalah karena ini tidak menjadi pengepungan tanpa darah lagi sekarang. Al pun menenangkan Subaru karena itu mustahil untuk menyelamatkan semua orang yang terlibat dengan kita. Kemudian Subaru pun penasaran tentang kenapa tubuh Arakia bergetar sebelumnya saat akan diserang oleh Al, dan ternyata itu adalah perbuatan Abel. Abel mengatakan jika Arakia adalah pemakan roh, dia memakan roh untuk mendapatkan kekuatan mereka. Jadi Abel menggunakan konsep keracunan mana untuk mempengaruhi Arakia. Abel menghancurkan cincin yang sama seperti yang Subaru gunakan untuk mematahkan tanduk Elgina dan membuat mana yang terkandung di dalamnya menyebar ke udara, kemudian diserap oleh Arakia dan menyebabkan Arakia keracunan mana. Setelah itu Priscilla pun menceritakan kalau ada beberapa tamu menyebalkan yang datang kepadanya, dan juga seorang kolaborator yang juga meminta bantuan Priscilla. Dialah yang telah menyediakan layanan naga terbang ekspres sehingga Priscilla dan Al bisa ke kota benteng. Subaru pun terkejut karena yang dari dia dengar, naga terbang sangatlah ganas dan sulit dijinakan. Namun sepertinya kolaborator Priscilla ini punya kemampuan untuk menjinakkan naga terbang. Priscilla pun berniat menilai Abel apakah dia pantas untuk kembali menjadi kaisar atau tidak. Dia pun bertanya siapa yang mendalangi pelengseran posisi kaisar Abel sebelumnya. Abel pun menjawab kalau kedua orang kepercayaannya, yaitu Perdana Menteri Berstedts dan juga Jenderal Ilahi peringkat 4 Cisa Gold, yang telah merencanakan pelengserannya. Jadi yang mulia kaisar diusir dari tahta oleh orang-orang kepercayaan dan ajudannya, dan nona kecil Arakia juga menjadi musuh. Bukankah itu terdengar berbahaya? Apa Anda tidak punya sekutu atau semacamnya? Salah satu dari Jenderal Ilahi, Ghost Ralphon. Kalau bukan karena dia yang mengulur waktu, aku tidak bisa mengaktifkan mekanisme transfer. Abel pun mengatakan kalau rencana selanjutnya adalah mengamankan Jenderal Ilahi sebagai kekuatan tempur mereka. 2 diantaranya telah menjadi musuh, sementara yang lain masih belum diketahui keadaannya. Petir biru Cecilus Egmont, pemakan roh Arakia, lelaki tua kejam Olbart dan Kelken, laba-laba putih Cisa Gold, kesatria singa Ghost Ralphon, ahli alat kutukan Groovy Gamlet, si flamboyan Yornami Sigure, manusia baja Moguro Hagane, Jenderal Naga Terbang Madeline Escart. Pemenang pertempuran ini adalah orang yang merekrut Jenderal Ilahi terbanyak. Itulah jalan menuju kemenangan, dan itulah syarat mutlak yang harus kupenuhi. Nama-nama Jenderal Ilahi mungkin sudah tidak asing bagi semua orang di situ, namun bagi Subaru itu benar-benar hal yang baru. Nama dan julukan mereka mungkin menggambarkan tentang kemampuan atau kekuatan yang mereka miliki. Subaru mengira kalau 9 Jenderal Ilahi semuanya berada di ibu kota, namun Priscilla menjelaskan kalau untuk mengatasi masalah-masalah di kekaisaran yang sangat besar, mereka pun dipecah dan berpencar ke berbagai tempat agar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Maaf kalau aku banyak tanya, tapi
Jika kekuatan Jenderal Ilahi berdasarkan peringkat, bukankah si peringkat 1 yang setara dengan Reinhardt kita amankan, maka masalah kita akan selesai? Memang tidak diragukan lagi dia adalah orang terkuat di Kekaisaran, namun ada masalah. Masalah? Dia tidak terlalu populer. Hah? Pangkatnya adalah yang pertama di antara Jenderal Ilahi, tapi dia tidak punya wewenang, bawahan, ataupun kekuasaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh orang. Kau menempatkan orang seperti itu di posisi jenderal? Tenanglah bro, begitulah cara Kekaisaran. Akan sangat ceroboh jika mencoba menekan jenderal pertama dari 9 jenderal dengan tujuan untuk membalikan keadaan dalam satu gerakan. Aku tidak bisa memahami bagaimana kau menemukan ide yang cocok bahkan jika kepalamu tidak dipenuhi dengan renungan bodoh. Diam, jangan salahkan aku karena dia kurang populer. Jika kaisar dan para jenderal tidak populer, tidak heran jika kudeta pun diserukan tahu. Jadi jika dia orang yang sulit diatur, bagaimana kalau kita membiarkannya saja? Itu juga berbahaya. Dia punya kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan perang dengan hanya dirinya seorang. Bahkan dia bisa memegal kepalaku sendirian. Kemudian tiba-tiba Flop pun datang dengan berlumuran darah. Dia yang sedari tadi merawat orang-orang terluka di bawah, mengabarkan ke Subaru kalau tidak ada kematian. Hah? Tidak ada kematian? Ya, itu pertanda kalau semua orang berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Semuanya berkat perjuangan kami semua. Pedagang, bagaimana keadaan praktisi sihir penyembuhan itu? Praktisi? Oh, maksudmu istri dari Dana? Kau pikir siapa lagi yang bisa menggunakan sihir penyembuhan selain dia? Ya, aku tidak bisa memikirkan orang lain selain dia, tapi menurutku kau harus mencoba mengatakan sesuatu dengan cara yang membuat orang-orang lebih menyukaimu. Kepala Desa Kun, saat kau memanggil mereka dengan ramah, semuanya akan berjalan lebih lancar. Flop pun mengatakan kalau keadaan Rem baik-baik saja. Sementara Al menanyakan tentang istri kepada Subaru. Al mengira kalau Emilia atau gadis dari kelompok Subaru datang juga ke kota Benteng. Hah? Istri selain pacarmu? Jadi kau selingkuh bro? Sekedar memberitahu, kami menganggapnya sebagai masalah kenyamanan. Sejujurnya dia adalah gadis yang telah kuputuskan untuk kuperlakukan dengan sangat hati-hati. Aku akan membawanya pulang apapun yang terjadi. Namun tiba-tiba Flop pun memasang ekspresi sedih. Kemudian Flop pun mengajak Kuna, Holly, Abel dan juga Subaru untuk ke ruang perawatan. Dan setelah mereka sampai, Abel dan juga Natsumi datang ya. Mereka pun melihat Miselda yang menerima luka paling parah di antara semuanya. Tubuhnya terbakar hangus, ditelan tornado, dan juga tusukan terakhir Arakia yang menancap ke tubuhnya. Maafkan aku berterima kasih kepada Rem karena telah menyelamatkanku, dan juga aku juga bangga kepadamu sebagai kepala suku Sudrak karena telah merebut kota ini dengan baik. Jadi jabatan kepala suku Sudrak akan diberikan kepada adikku Tarita. Aku tidak dapat memenuhi tugasku lagi. Miselda pun menepuk-nepuk kaki kanannya yang ternyata telah menghilang dari lutut ke bawah. Mungkin karena luka bakar yang terlalu parah, sehingga harus menjalani amputasi. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?